Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa setiap perjalanan kehidupan kita sepanjang hari, mungkin dengan segala kesusahan, mungkin dengan segala masalah yang kita tempuh sepanjang hari ini, mungkin membuat kita merasa kita tidak mampu mengatasi semuanya. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin yang tidak kita bisa pikirkan. Tetapi ada satu Allah kita, Tuhan kita. Dia selalu mengajar kita. Dia selalu menyatakan kebaikannya kepada kita, kepada saya dan kepada saudara semuanya. Ingat bahwasanya apapun yang kita alami, Tuhan ada bersama dengan kita. Hari ini saya mau membuka firman Tuhan sebagai renungan malam kita dalam Matius 6 ayat 25 sampai pada ayat 34. Perikop firman Tuhan saat hari ini tentang khawatir. Firman Allah mengajar kepada kita, janganlah khawatir. Saya baca dari ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pesan firman Tuhan saat ini, kita diperhadapkan tentang bagaimana situasi kondisi saat hari ini. Orang berkata kalau mau makan, mau uang, harus bekerja. Orang ingin membeli sesuatu, tentu harus kerja. Itu memang betul. Tetapi hal yang paling utama di dalam kehidupan kita tidak perlu merasakan khawatir. Segala kesusahan kita, segala masalah kita, bukan berarti Allah tidak ada
bukan berarti Allah mengizinkan semuanya itu terjadi tanpa sebab dalam kehidupan kita. Tapi semuanya itu Tuhan ingin membuat kita menjadi dewasa dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sebagai makhluk yang istimewa yang diciptakan Tuhan, yang mempunyai banyak pengetahuan, yang mempunyai banyak keistimewaan dari semuanya ciptaan-ciptaan Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita. Dia mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Seekor burung-burung dengan manusia itu sangat beda. Pada proses penciptaan Allah, kepada binatang, kepada hewan, dan kepada manusia itu sangat beda. Tetapi mengapa Allah memperhadapkan kita sebagai orang percaya yang selalu diberkati Tuhan? Kita diperhadapkan dengan perkataan, pandanglah burung-burung di udara, di langit, saudara. Ada apa? Kenapa sampai hal itu terjadi? Kita melihat pada waktu pagi burung-burung itu pergi ya, kita namakan mereka itu bekerja lah ya, mencari makan, mereka bisa bawa bekal juga kepada anak-anak mereka, dan mereka pulang kembali, dan itu setiap hari. Dan pada waktu masa kehidupan mereka juga akan mengalami masalah cuaca juga. Tapi melalui pesan ini, kita makhluk yang istimewa, makhluk yang begitu indah di hadapan Tuhan. Kita adalah yang istimewa, melebihi dari burung-burung itu. Semestinya cara pikir, cara pandang kita itu bisa melebihi dari burung-burung di udara. Itu berarti kita melihat bahwa Allah kita yang kita sembah itu, Allah yang kita puji itu adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Mengapa saya katakan Allah yang begitu mengasihi kita? Karena burung-burung di udara saja Dia pelihara. Yang kedua, apa dikatakan firman Tuhan? Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga. Ayat 28. Saya mundur ke belakang dari ayat Matius 6 ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Tadi burung, sekarang bunga bakung, saudara. Bunga bakung itu kalau dalam Matius 6 ayat 28 ini dikatakan bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta, tetapi dia mempunyai warna yang sangat mewah, yang sangat cantik. Bahkan firman Allah katakan, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Berarti bunga bakung ini adalah bunga yang sangat khas, bunga yang sangat indah. Raja Salomo pada masa itu adalah raja yang sangat kaya, yang punya kedudukan sangat besar, dan mempunyai sangat banyak pengaruhnya. Dia begitu kaya, begitu mewah, tetapi dia tidak bisa mempunyai pakaian seindah seperti bunga bakung, saudara.
Dan bunga bakung ini juga dia bisa cantik, dia tidak memintal, dia tidak seperti kita membuat kain, kita pintal, ya kan? Kita kasih warna, kita kasih cat. Tetapi bunga bakung ini tidak. Tapi kenapa bisa begitu? Karena Allah saja yang mengerjakan sesuatu hal itu sehingga bunga bakung itu menjadi indah. Bagaimana dengan kita, kehidupan kita manusia, istimewa orang-orang yang percaya. Amin. Dari dua contoh ini kita melihat kita lebih indah, kita lebih besar. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mencintai kita. Tuhan begitu memelihara kita. Tuhan ingin kita jangan, apa dikatakan saudara, khawatir. Jangan khawatir saudara. Masa hari ini kita akan melewati malam ini dengan baik. Kita percaya juga Allah kita, Yesus Kristus, dia juga akan menyertai kita sampai pada esok hari. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah, saudara ya, berarti kita mencari hadirat Allah dalam hidup kita, mencari kesenangan Tuhan dalam hidup kita, mencari apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Dan kedua, apa dikatakan lagi saudara ya? Kebenarannya. Kebenaran itu artinya kita mau selalu membaca ataupun melihat apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui firman Allah menurut Alkitab. Berarti kita harus pelajari. Kita harus belajar saudara, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah itu juga kita harus pergi beribadah. Kita mencari rumah-rumah, kita mencari tempat kita untuk beribadah, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sama dengan teman-teman kita yang lainnya. Dan ketiga, kesimpulan saya, ingatlah bahwa Allah Tuhan kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagaimana dengan burung di udara, dan bagaimana dengan bunga bakung di taman. Tuhan begitu indah memelihara kita. Amin. Satu dia inginkan kita. Dia satu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam kehidupan kita saudara ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah ada bersama denganmu. Allah Immanuel. Dia selalu memberkati kehidupan saya dan kehidupan saudara. Sedikit saya kesaksian ada dalam kehidupan secara pribadi. Mungkin kita merasa ya COVID-19 ini begitu sangat membuat sangat takut. Bagaimana pekerjaan, tidak ada uang masuk. Yang biasanya kita bekerja dapat kita overtime, lembur, kita mendapatkan puding, kita mendapatkan hiburan saudara ya. Penghiburan dari luar sama penghiburan di rumah itu beda. Mungkin ya kalau kita bekerja ada teman-teman kita yang bercanda gurau pada kita, yang kadang membuat pikiran kita itu membuat kita hilang. Tetapi semuanya itu terbatas waktunya. Amin. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita selalu bersyukur pada Tuhan. Tuhan pasti memberkatimu. Tuhan pasti menyertaimu. Oh, menyertai saya juga. Roh Kudus yang berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus akan memakai semuanya apa yang dia punya untuk menolong, memberkatimu dan memberkati saya, dan memberkati kita semua
Ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Haleluya.